Namaku Lela. Usia sudah lewat mata puluh, tapi entah kenapa orang-orang di sekitar, khususnya para bapak-bapak dari gang sebelah, sering bilang kalau wajahku masih kelihatan muda. Aku biasanya cuma tersenyum mendengar itu, walau dalam hati suka geli sendiri. Masa iya tinggal bareng pel dan sapu bisa bikin awet muda? Sudah 6 tahun aku menjanda. Suamiku meninggal karena sakit saat anak-anak kami masih kecil. Sekarang mereka sudah punya kehidupan sendiri, sibuk dengan urusan masing-masing, sementara aku tetap tinggal di sini, di rumah besar milik Nyonya Rani, tempat aku bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kerjaanku ya begitu-begitu aja, nyapu, ngepel, masak, nyuci, kadang jadi tempat curhat, kadang nemenin ibunya nonton sinetron. Tapi anehnya, aku gak pernah merasa lelah secara batin. Mungkin karena aku memang nyaman menjalani ini semua. Atau bisa jadi karena aku diam-diam menikmati kesendirian ini. Katanya, tubuhku masih berisi dan pada tempatnya. Ya aku senyum-senyum aja kalau dibilang begitu. Mungkin yang mereka maksud itu bagian dadaku yang, ya, sedikit lebih besar dari rata-rata. Sampai-sampai dasterku sering jadi korban. Kancingnya suka lepas sendiri. Apalagi kalau aku lagi jongkok bersihin kolong sofa. Tapi ya, aku gak pernah malu sama bentuk tubuhku. Malah, kadang kalau habis mandi dan berdiri di depan cermin kamar mandi, aku bisa berpikir sendiri. Lel, kamu masih pantas dipeluk. Rambutku panjang, hitam, agak bergelombang. Karena gak sempat ke salon, biasanya cuma aku cepol seadanya. Atau jepit pakai penjepit plastik yang sudah mulai retak. Tapi cukuplah, karena tiap pagi saat aku keluar kamar sambil bawa ember dan sapu lidi, beberapa satpam depan rumah biasanya langsung berdiri tegak. Bukan karena hormat, tapi kayaknya karena mereka mendadak semangat lihat aku lewat. Bukan berarti aku genit ya, bukan. Aku memang janda, tapi bukan berarti aku berhenti jadi perempuan. Bedanya, kalau dulu ada yang peluk dari belakang sambil bisikin pagi sayang, sekarang gantinya cuma bunyi alarm, rebusan air, dan aroma sabun cuci piring. Semuanya bisa aku hadapi. Tapi ada satu hal yang sulit ditahan, kerinduan. Rasa sepi yang muncul diam-diam di malam hari, saat udara dingin dan guling pun terasa kurang hangat. Saat aku bersihin jendela dan melihat bayangan tubuhku sendiri di kaca. Atau ketika habis mandi dan dasterku nempel erat di kulit. Ya, wanita seperti aku masih bisa merindukan hangat yang bukan dari sinar matahari pagi. Lucunya, meski rumah ini megah, 2 lantai, dengan halaman belakang yang luas, aku sering merasa sendiri. Majikanku baik, anak-anaknya juga sopan. Tapi sejak Raffi, anak lelaki satu-satunya, pergi ke luar negeri sejak SMP, rumah ini makin sepi. Aku sering dengar dari ibu majikanku kalau Raffi itu tampan, pintar, dan berbakat. Tapi ya, aku cuma bisa membayangkan dari foto-foto di rak lemari. Waktu itu dia masih bocah, jadi ya gak terlalu menarik perhatianku. Tapi hidup memang suka bercanda. Kadang seseorang yang dulunya kita anggap cuma anak kecil, bisa berubah jadi sosok yang bikin dada terasa sesak. Dan disitulah semuanya bermula. Dari seorang janda sederhana, dengan daster lusuh dan rindu yang lama mengendap. Dengan daster seadanya dan kerinduan yang tak pernah benar-benar padam, aku menjalani pagi itu seperti biasa. Matahari masih malu-malu naik, wangi kopi dan uap nasi dari dapur menyambut hidung dengan hangat. Aku baru saja selesai menyapu ruang tengah, tinggal ngepel sedikit sebelum lanjut ke lantai atas. Tanganku sibuk memeras kain pel. Punggungku sedikit membungkuk karena harus menjangkau sudut bawah meja makan yang cukup sulit dibersihkan. Suara TV dari kamar Bu Rani terdengar samar, kipas angin berdengung pelan di sudut ruangan. Lalu, tiba-tiba saja, 2 lengan besar dan hangat melingkar dari belakang, tanpa aba-aba. Pelukannya erat, langsung membungkus pinggangku. Aku refleks terkejut, hampir terjatuh dari posisi jongkok. Ya Allah, siapa ini? Pekiku panik. Lengan itu tidak kasar, tapi jelas kuat. Tubuhnya mendekat,
hingga punggungku bersentuhan dengan sesuatu yang keras dan terasa mengganjal. Aku mematung, bingung harus marah atau merasa malu. Kemudian suara itu terdengar, lembut, dalam, dan sedikit menggoda. "Tante Lela, ini Raffi, masa lupa?" Dunia seolah berhenti sejenak. Perlahan aku menoleh dan pandanganku bertemu sepasang mata coklat yang teduh di wajah pria muda yang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Napasnya terasa hangat menyapu telingaku. "Mas Raffi," aku menatapnya lekat-lekat. Wajah itu memang asing, tapi ada yang familiar. Alis tebal, senyum kecil di ujung bibir. Tapi tubuhnya, ya Allah, tinggi menjulang, dada bidang, lengan kokoh. Wangi parfumnya jelas bukan aroma bocah SMP lagi. Aku tercekat. "Mas Raffi," bisikku pelan. "Astaga, kamu udah segede ini." Dia hanya tertawa kecil, masih berdiri di belakangku. Bahkan aku bisa merasakan bayangannya menempel di tubuhku. Dulu waktu aku kecil, tante suka bikinin roti bakar pakai meses. "Masih ingat?" tanyanya sambil nyengir. Aku cuma bisa senyum kaku, berusaha mengendalikan jantung yang mulai berdetak tak karuan. Tapi yang bikin aku makin gugup adalah saat dia peluk dari belakang tadi, jelas terasa ada sesuatu yang mengganjal di perutku. Dan aku bukan perempuan lugu. Aku tahu persis bedanya dompet sama yang bukan. Pipiku panas sampai ke telinga. Aku berdehem pelan, mencoba tenang. "Maaf ya mas, aku tadi kaget, kirain ada maling." Dia malah tertawa lebih lepas. "Maling kok wangi tante," katanya sambil mengedipkan sebelah mata. Aku langsung memalingkan wajah, buru-buru ambil kain pel lagi, lanjut ngepel lantai sambil menunduk. Tapi langkahku jadi goyah, entah karena tadi kaget, atau karena pikiranku sekarang penuh dengan bayangan Mas Raffi. Dia bukan anak kecil lagi, dia laki-laki muda. Dan barusan, dia memelukku dengan cara yang sudah lama tak pernah kurasakan. Hari itu, yang awalnya biasa saja, tiba-tiba berubah jadi luar biasa. Dan entah kenapa, sejak saat itu aku mulai bertanya dalam hati, apalagi yang akan berubah setelah ini? Sejak kejadian pagi itu, aku jadi sering bengong. Kadang saat nyapu teras, senyum-senyum sendiri. Kadang pas lagi cuci piring, pikiranku ngelantur kemana-mana. Bayangan Raffi, pelukannya, ganjalan misterius di pinggangku. Semua itu membuatku sulit fokus, terutama kalau sedang sendirian. "Mas Raffi, anak majikanku yang dulu cerewet dan suka minta roti bakar tiap pagi. Anak kecil yang dulu sering kugendong waktu ibunya sibuk, sekarang sudah jadi pria dewasa. Bukan lagi bocah mungil yang merengek meminta susu, tapi laki-laki tinggi besar yang entah bagaimana mulai mengisi ruang-ruang sunyi di pikiranku. Aku masih ingat jelas hari itu. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Dia keluar dengan koper besar dan senyum yang tak berubah sejak kecil, manis, tapi kini disertai tubuh tegap, rahang tegas, dan sorot mata yang bikin jantungku tak beraturan. Semua orang terkesima melihat perubahannya. Tapi aku lebih dari sekadar kaget. Aku terpaku. Siangnya, kami duduk berdua di teras, minum teh manis sambil menikmati angin sore. Aku masih kikuk, tapi dia santai seperti tak ada apa-apa. "Tante masih ingat gak waktu aku kecil suka nyelipin permen ke bawah bantal?" tanyanya sambil tertawa renyah. Aku ikut tertawa pelan, walau tanganku sedikit gemetar. "Ingatlah, tiap kali bersihin kamarmu, selalu ada yang lengket-lengket," jawabku setengah malu. Dia tersenyum lebar. "Sekarang udah gak ada permen, tapi mungkin ada yang lain yang bakal nempel." Aku tercekat. "Mas Raffi ini ada-ada aja," ucapku buru-buru, lalu berdiri dan pura-pura sibuk ngelap kaca jendela. Tapi aku tahu, tatapan matanya tadi bukan candaan. Itu tatapan seorang pria kepada wanita, bukan anak kepada seorang tante atau pembantu. Dan sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan.
Cara dia duduk santai di sofa sambil buka laptop, hanya pakai celana pendek yang memperlihatkan pahanya yang kokoh. Cara dia menuruni tangga dengan rambut basah sehabis mandi, aroma sabunnya masih melayang-layang di udara. Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah caranya memanggilku. Lela, bukan tante, bukan mbak, tapi langsung namaku. Lela, bisa bantu cari buku di kamar nggak? Suaranya, caranya mengucapkan namaku. Entah kenapa terasa sangat dalam. Aku merasa seperti perempuan lagi, seutuhnya. Padahal aku tahu, ini salah. Aku cuman pembantu, janda pula. Tapi, siapa sih yang bisa mengatur hati? Aku tak pernah minta dipeluk, tak pernah minta ditatap seperti itu. Tapi sejak pelukan pagi itu, ada sesuatu dalam diriku yang meleleh, yang selama ini beku. Dan sejak malam itu, tidurku tak lagi seperti biasa. Saat rebahan, pelukan hangatnya dan ganjalan di pinggangku kembali terbayang. Entah kenapa, rasanya begitu nyata, seolah masih melekat di kulitku. Kadang aku bertanya dalam hati, apa semua itu terjadi karena dia sengaja? Atau hanya reaksi alami dari jarak yang terlalu dekat? Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi melihat Raffi hanya sebagai anak majikanku. Aku melihatnya sebagai laki-laki. Dan jujur, tubuh dan hatiku sudah lama siap untuk merasakan itu lagi. Beberapa hari setelah dia kembali, Bu Rani memintaku bersihkan kamar Raffi di lantai atas. Lela, tolong kamar Raffi dirapiin. Ya, biasanya kamu yang paling tahu sudut mana yang harus diberesin. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati berdebar tak karuan. Karena sejak pelukan itu, setiap mendengar namanya saja, rasanya seperti ada yang bergelombang di dada. Aku hanya mengangguk, walau di dalam dada terasa berdebar luar biasa. Sejak pelukan itu, entah kenapa tiap mendengar namanya saja, tubuhku seperti bereaksi. Apalagi sekarang aku harus masuk ke kamarnya. Ruangan yang selama bertahun-tahun kosong dan sunyi. Begitu pintuku buka, udara di dalamnya masih lembab dan bau debu masih tersisa samar. Tapi ada sesuatu yang baru menyelinap masuk ke hidungku. Aroma maskulin, wangi parfum laki-laki yang lembut namun tegas. Secara refleks, aku menarik napas dalam, lalu buru-buru menahannya. Bau itu entah kenapa terasa seperti pelukan yang tak menyentuh kulit. Kamarnya sekarang sudah berubah total. Dulu penuh poster kartun dan mobil-mobilan kecil. Sekarang rapi, dewasa. Rak buku berjajar, laptop tersusun di meja kerja, jam tangan mewah terletak manis di laci, dan di sudut kamar tergantung handuk besar warna hitam yang masih lembab. Aku mendekat pelan ke dinding. Ada beberapa foto dari luar negeri. Salah satunya menampilkan Raffi berdiri di tengah salju, mengenakan jaket tebal, wajahnya tersenyum penuh percaya diri. Aku menyentuh bingkai foto itu perlahan. "Kamu berubah banyak, Mas." Bisikku nyaris tak terdengar, seolah dia bisa mendengarnya dari jauh. Aku mulai bekerja, menyapu lantai dari sudut kamar, lalu lanjut mengepel pelan-pelan. Sesekali aku jongkok untuk bersihkan bagian bawah tempat tidur, dan dasterku sempat tertarik sedikit ke atas. Biasanya aku tak peduli. Tapi kali ini, entah kenapa aku jadi sadar betul setiap gerakan tubuhku. Mungkin karena aku merasa sedang diperhatikan, meski tak ada siapa-siapa di sana. Tanganku lanjut menyusun tumpukan baju yang baru kering. Beberapa kaosnya masih hangat saat aku lipat. Aromanya bukan tajam, tapi paduan antara sabun dan kehangatan tubuh laki-laki. Aroma yang sudah lama tak ada di rumah ini, apalagi di sekitarku. Saat aku hendak membersihkan tempat tidurnya, aku duduk sebentar di tepi ranjang. Diam, menarik napas, dan mendengar suara jantungku sendiri yang berdegup tak biasa. Tanganku menyusuri permukaan sprei, merapikan lipatannya. Lembut, hangat, dan entah kenapa, pikiranku mulai membayangkan tubuh siapa yang semalam mungkin berbaring di situ, mengenakan kaos tipis, atau bahkan tanpa sehelai kain pun. Astagfirullah. Bisikku cepat,
mencoba mengusir bayangan itu. Tapi di sudut bibirku muncul senyum kecil. Di kamar ini, aku merasa seperti gadis muda lagi, seperti jatuh cinta diam-diam. Saat aku berdiri dan hendak lanjut mengepel dekat kamar mandi, tak sengaja tanganku menyenggol pintu yang setengah tertutup. Terdengar suara air dan langkah kaki dari dalam. Aku tersentak. Masih ada orang? Belum sempat berpikir, suara panik terdengar dari dalam. "Tante, ada laba-laba gede banget di atas shower." Itu suara Raffi. Spontan aku membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak terkunci. Dan, ya Tuhan, di depanku berdiri Raffi. Basah kuyup, hanya dengan handuk putih kecil yang dililit seadanya di pinggang yang jelas-jelas nyaris jatuh. Tubuhnya tegap, kekar. Otot-ototnya terlihat jelas, dadanya bidang dan tetesan air masih mengalir turun dari kulitnya. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Di balik handuk itu, samar, terlihat bentuk yang jelas, besar, dan bukan imajinasi. Mataku membelalak, jantungku berdetak seperti genderang. Raffi langsung mendekat dengan panik. "Tolongin aku, Tan, laba-labanya di atas. Aku benci banget." Dia memelukku spontan. Tubuhnya yang basah langsung menempel ke dasterku yang tipis. Nafasku seakan tertahan. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Tubuhku beku. Tapi bukan karena takut. Karena hangat itu terlalu dekat, terlalu nyata. Aku membeku. Seluruh tubuhku seolah tak bisa digerakkan. Saat itu, tubuhnya yang hangat masih basah dan penuh otot menempel begitu erat pada tubuhku. Hanya terbalut daster tipis yang agak longgar di bagian dada. Tetesan air dari rambut dan dadanya jatuh satu persatu, membasahi leher dan bahuku. Rasanya, ya Tuhan, seperti mimpi. Terlalu nyata, terlalu dekat. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Nafasku tercekat, jantungku berdetak seperti lomba lari. Sementara Raffi memelukku erat, seperti anak kecil yang ketakutan melihat monster. Tangannya menggenggam pinggangku, dan wajahnya menempel di bahuku. Nafasnya cepat, suaranya gemetar. "Tan, tolong lihat deh, itu beneran ada laba-laba gede banget. Hitam, berbulu," katanya pelan, panik. Aku masih terpaku, antara geli, canggung, dan ya, maaf, kagum. Karena apa yang tadi sempat kulihat di balik handuk kecil yang melilit pinggangnya. Benar-benar memancing rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Panjang, berat, dan basah. Seolah semua kerinduan dalam tubuh perempuan yang sudah lama tak disentuh, tumpah begitu saja di momen sempit kamar mandi ini. Dengan susah payah, akhirnya aku bisa memaksa diri bicara. "Mas, maaf, aku gak nyangka mas masih di dalam. Tadi dengar teriak, kupikir ada yang jatuh." Dia mengangguk pelan, lalu menoleh ke atas, ke arah sudut plafon. "Itu, dia masih di pojok. Sumpah Tan, aku geli banget." Aku ikut menoleh. Benar saja, seekor laba-laba hitam besar bertengger di atas shower. Aku mengambil sapu dari belakang pintu. Tangan masih gemetar, bukan karena serangga itu, tapi karena detak jantungku belum kembali normal sejak pelukan tadi. Pelan-pelan kuarahkan sapu ke arah laba-laba dan dorong perlahan hingga jatuh ke lantai. Raffi menjerit kecil dan langsung memelukku lebih erat dari sebelumnya. "Ningsi, sumpah aku takut banget sama yang berbulu gitu." Desisnya nyaris putus. Aku diam. Bisa kurasakan dada bidangnya berdebar cepat menempel di punggungku. Pelukannya menguat. Tanpa sadar, tanganku menyentuh pergelangan tangannya. Bukan karena romantis, tapi aku butuh pegangan. Jujur, tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena sensasi itu. Sensasi asing, mendalam, dan menggoda. "Mas," bisiku pelan. Udah jatuh, gak ada lagi. Tapi, boleh gak pelukannya dilepas dulu?" Aku bingung berdirinya. Dia tertawa kecil, suara rendahnya terdengar sedikit nakal. "Maaf, tapi pelukannya enak Tan, bikin tenang." Akhirnya aku berhasil keluar dari kamar mandi.
wajah panas, napas tak beraturan. Aku langsung ke dapur, pura-pura sibuk bikin teh manis. Tapi tanganku gemetar waktu menuang air panas ke dalam gelas. Aku tak bisa bohong. Pelukan tadi dan semua yang mengikutinya meninggalkan bekas. Bekas yang susah hilang. Malamnya, sendirian di kamar, semua kejadian itu berputar lagi dalam kepalaku. Tatapan matanya, aroma tubuhnya, sentuhan dadanya, dan apa yang sempat kulihat jelas tadi. Sesuatu yang sudah sangat lama tak kulihat dalam wujud nyata. Aku menarik napas panjang, lalu rebah perlahan di ranjang. Tanganku menyentuh dada sendiri. Jantungku masih berdetak tak karuan. Ya Tuhan, aku ini janda. Sudah lama tak dipeluk, tapi aku tahu rasa ini bukan sekadar urusan tubuh. Ini tentang rindu yang begitu lama tertahan. Rindu yang kini, perlahan, dibangunkan kembali. Oleh seorang lelaki yang dulu kupanggil anak, tapi kini membuatku ingin kembali merasa sebagai perempuan. Sejak hari itu, sejak momen di kamar mandi itu, segalanya tak lagi sama. Sejak malam itu, aku jadi sering melamun. Tubuhku seperti menyimpan semua detil kejadian itu. Aroma kulitnya yang masih hangat sehabis disiram air sabun, tubuhnya yang menempel di punggungku, dan pemandangan tak terduga yang sempat kulihat sekilas, tapi terus terbayang berhari-hari. Bukan hanya karena ukurannya yang luar biasa, maaf, tapi lebih karena cara Raffi memelukku terasa begitu tulus. Bukan seperti pria muda yang sedang menggoda pembantu, tapi seperti seseorang yang mencari perlindungan dari orang yang sudah lama ia percaya. Aku memeluk balik waktu itu, bukan karena keberanian, tapi karena rasanya seperti menambal bagian kosong dalam diriku yang sudah lama dibiarkan dingin. Sejak itu, pikiranku kacau. Malam-malamku penuh gelisah. Sering terbangun tanpa sebab. Dan saat sadar, satu-satunya yang muncul di kepala hanyalah Raffi, pelukannya, suaranya, tatapannya. Kadang aku merasa bersalah. Aku ini siapa? Pembantu, janda, lebih tua. Tapi di sisi lain, aku juga perempuan. Dan perempuan, tak peduli statusnya, tetap punya hati, punya hasrat, punya rindu, yang kadang bisa muncul tiba-tiba hanya karena satu pelukan di kamar mandi. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri. Saat mandi, aku lebih lama berdiri di depan cermin. Kulihat tubuhku yang orang-orang bilang masih berisi di tempat yang tepat. Kulihat lekuk tubuhku, kulitku, caraku berdiri, berbeda dari sebelumnya. Tanganku menyentuh pelan pundak, lengan atas, bagian yang dulu pernah sering dielus suamiku. Sudah lama tak ada yang menyentuhku. Sudah lama tak ada yang membuatku merasa diinginkan. Tapi sekarang, hanya karena satu pelukan dari Raffi, tubuhku seperti diingatkan kembali tentang siapa aku. Aku masih menarik nggak ya? Bisikku pelan pada bayangan sendiri di cermin. Besoknya, saat aku masuk ke kamarnya untuk bersih-bersih, langkahku terasa canggung. Tapi dia malah menyambutku dengan senyum santai. Tante udah trauma belum sama kamar mandi? Candanya sambil menyeringai. Aku tertawa kecil, berusaha tenang. Enggak lah, asal yang peluk bukan laba-laba. Dia tertawa juga. Kalau yang peluk aku terdiam sejenak. Entah kenapa, bibirku menjawab sendiri. Yang itu malah susah dilupain. Aku tak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi kalimat itu keluar begitu saja. Dan ketika aku menoleh, dia menatapku. Bukan tatapan main-main, tapi dalam. Seolah dia tahu, aku juga menyimpan rasa. Seolah dia paham, pelukan waktu itu bukan cuma karena laba-laba. Sejak saat itu, aku mulai serius bertanya dalam hati, apakah semua ini hanya sesaat? Atau memang ada sesuatu yang tumbuh di antara kami? Bukan sekadar nostalgia antara anak majikan dan pembantunya. Tubuhku mulai bicara. Jiwaku perlahan membuka ruang. Malam demi malam, aku merasa mungkin aku sudah siap untuk hidup lagi, untuk merasa utuh.
Malam itu, udara terasa lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang naik lewat jendela kamarku yang sedikit terbuka. Aku baru selesai menyisir rambut, hendak mematikan lampu, saat terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Siapa malam-malam begini? Aku mendekat pelan, membuka pintu dengan hati-hati, dan di depanku berdiri Raffi. Kaos tipis abu-abu membalut tubuhnya. Celana pendek kain melekat ringan di pinggang, dan rambutnya sedikit berantakan. Tatapannya hangat, tapi juga gelisah, dan matanya terlihat lelah, tapi tetap menyimpan kehangatan. "Ningsih, maaf ganggu malam-malam gini," ucapnya pelan. Aku tercekat. Nggak apa-apa mas, ada apa ya? Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku nggak bisa tidur. Hujan, sepi, pikiranku kemana-mana. Aku membalas senyumnya, menahan gugup. Mau masuk atau duduk di dapur aja, biar aku bikinin teh hangat. Kami duduk di dapur. Hanya ada satu lampu kecil menyala di pojok ruangan. Cahayanya lembut, hampir remang-remang. Aku menyodorkan gelas teh padanya, dan saat jari kami bersentuhan singkat, tubuhku menegang tanpa sadar. Dari balik uap teh yang mengepul, dia menatapku dan berkata, "Tante, masih secantik dulu ya?" Aku terdiam. Bibirku terbuka sedikit. Dulu, waktu kecil, aku sering curi-curi pandang loh, tapi mana berani ngomong. Aku tertawa kecil, gugup. "Mas, jangan bercanda tengah malam begini, nanti aku mimpiin loh." Dia tersenyum, nadanya berubah lebih dalam. "Mimpiin gak apa-apa kok, aku juga pengen mimpiin tante." Tiba-tiba dapur ini terasa lebih hangat dari teh yang ada di tanganku. Entah karena kata-katanya, atau karena pandangan matanya. Pandangan laki-laki pada perempuan, bukan lagi anak kepada seorang tante. Malam itu kami mengobrol lama, tentang masa kecilnya, kuliah di luar negeri, tentang ibunya, dan tentang kesepiannya. "Aku udah lama gak deket sama siapa-siapa," katanya pelan. "Bahkan waktu di luar negeri pun gak pernah ngerasa sedekat ini sama orang." Aku menatapnya lembut. "Mungkin karena di sini, Mas merasa di rumah." Dia balas menatap lebih dalam. "Atau mungkin karena aku merasa ada yang nunggu." Aku diam, tak mampu berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba, dia bangkit dan melangkah pelan ke arahku. Jantungku berdetak lebih cepat dari detik jam dinding. Dia berdiri di depanku, lalu menunduk menyentuh pipiku perlahan. "Tante, boleh nggak aku peluk lagi?" bisiknya. Tapi kali ini bukan karena laba-laba. Aku menahan napas, dan detik itu aku tak menemukan alasan untuk menolak. Aku mengangguk kecil. Saat lengannya kembali melingkar di tubuhku, tak ada kaget, tak ada kejutan. Hanya kehangatan yang mengalir perlahan. Hangat antara laki-laki dan perempuan. Rasa yang tak bisa lagi kutolak. Dan dalam pelukan itu, aku tahu aku tak sendiri. Malam ini bukan sekadar pelarian, tapi mungkin awal dari sesuatu yang baru. Setelah malam itu, segalanya berubah. Bukan lewat kata-kata, bukan lewat pengakuan besar, tapi lewat gerakan kecil, pandangan yang tertangkap diam-diam, senyuman yang tertahan lebih lama, dan keheningan yang justru terasa begitu dalam. Beberapa malam setelahnya, dia kembali mengetuk pintu kamarku. Kali ini tidak sepelan sebelumnya, lebih yakin, lebih mengajak. "Ningsih, aku gak bisa tidur. Temenin ngopi sebentar ya." Aku membuka pintu, mengenakan daster panjang warna krem yang ujungnya sudah agak lusuh. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa cantik. Mungkin karena tatapan matanya, atau mungkin caraku berdiri yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Kami duduk lagi di dapur, tapi suasananya beda dari malam sebelumnya. Kali ini ada 2 cangkir kopi di atas meja. Kopi hitam, pahit, tapi aromanya berpadu indah dengan suasana. Suasana yang aneh, tenang, tapi menggairahkan.
tanpa banyak suara, tapi begitu ramai di dada. "Enak," katanya setelah menyeruput sedikit. "Mas suka kopi pahit?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Sambil tersenyum kecil, dia berkata, "Kalau diminum bareng kamu, pahitnya malah jadi manis." Aku hanya bisa tertawa pelan, menunduk sebentar. Pipiku terasa panas. Kata-katanya memang ringan, tapi entah kenapa selalu kena di tempat yang paling dalam. Dia memutar cangkir dengan ujung jarinya sambil menatapku. "Kamu tahu nggak, sejak aku balik ke rumah ini, kamu yang paling bikin aku betah." Aku menatapnya ragu. "Mas, jangan ngomong gitu. Aku ini cuman pembantu di rumah ini." Dia condongkan badannya sedikit ke arahku. "Kamu bukan cuman pembantu, kamu perempuan. Dan jujur aja, kamu cantik banget, Ningsih." Tanganku sedikit gemetar waktu mengambil sendok kecil. Entah karena kopi panas, atau karena nada suaranya yang memanggil namaku tanpa embel-embel tante. "Kamu itu selalu wangi, tahu nggak?" lanjutnya. "Wangi sabun, wangi baju bersih, dan satu wangi yang kayaknya cuma kamu yang punya." Aku buru-buru menyeruput kopi, mencoba mengalihkan perasaan, tapi panasnya justru menyambar lidahku. "Aduh." Dia tertawa, lalu cepat-cepat berdiri dan mengambil es batu dari kulkas. "Sini buka mulut dikit." Aku menahan napas, tapi tetap menuruti. Dan saat es itu menyentuh bibirku, bukan cuma lidahku yang bergetar, tapi seluruh tubuhku ikut bereaksi. Dia menatapku lama. "Nggak tahu kenapa, tapi aku suka banget lihat kamu kayak gini. Natural, nggak pakai dandan tebal, nggak pakai baju mahal, tapi tetap kamu." Aku menggigit bibir bawahku perlahan. "Mas," bisikku nyaris tak terdengar. "Kalau aku bilang aku juga suka lihat kamu, Mas percaya?" Dia diam sejenak, lalu tersenyum. Matanya bersinar. "Aku bukan cuma percaya, aku senang banget." Di antara dua cangkir kopi yang mulai dingin dan suara hujan kecil yang turun perlahan di luar jendela, tangannya menyentuh tanganku, lalu menggenggamnya. Hangat, lembut, tapi penuh ketegasan. Tak ada pelukan malam itu, tak ada ciuman, hanya genggaman tangan. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam, lebih jujur, lebih dewasa. Karena cinta kadang tak perlu gegap gempita. Ia datang diam-diam, pelan-pelan, menyusup lewat secangkir kopi pahit yang tiba-tiba terasa manis, hanya karena diminum bersama seseorang yang tak pernah kita sangka. Sejak malam itu, sejak jari-jarinya menyentuh jemariku, aku jadi lebih berhati-hati. Bukan karena ingin menjauh, tapi justru karena takut terlalu menikmatinya. Karena setiap detik bersamanya mulai terasa lebih dari sekadar kebetulan. Tatapan kami kini lebih sering bertemu. Senyumnya tak lagi sekadar basa-basi. Dan yang paling terasa, tubuhku mulai mengenali dia sebagai laki-laki. Suatu siang, aku sedang di dapur menyiapkan bumbu buat masakan ibu majikanku. Raffi masuk diam-diam dari belakang, seperti biasa. Langkahnya ringan, tapi kadang cukup buat aku terkejut sendiri. "Tumben gak masak sambal?" tanyanya sambil membuka kulkas. Aku menoleh sekilas dan menjawab, "Ini lagi siapin, bentar lagi digoreng." Dia mendekat, berdiri di sampingku, memperhatikan cara tanganku memotong cabai. Tanganku yang biasanya cekatan, kali ini sedikit gemetar. Dia terlalu dekat. "Boleh coba motong juga nggak?" katanya sambil tertawa kecil. "Kalau siap matanya pedas, ya silakan," jawabku sambil senyum. Dia mengambil pisau kecil. Tangannya menyentuh tanganku. Singkat, tapi cukup untuk mengalirkan getaran aneh dari kulitnya ke kulitku. Sekilas. Tapi cukup membuatku diam membeku. Maaf," ucapnya cepat. Aku tersenyum. "Gak apa-apa, Mas. Tangan saya juga udah biasa kesentuh pisau." Aku sengaja menekankan kata terakhir itu, dan dia langsung tertawa pelan, seolah menangkap arti tersembunyi di balik ucapanku. Kami lanjut memotong bahan masakan, tapi suasana terasa berbeda, tegang namun manis. Sesekali, lenganku menyentuh lengannya, bahu kami bersinggungan, dan kadang
Dia seperti sengaja membiarkan kulit kami saling bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya. Setelah selesai, aku beranjak mengambil sendok dari rak atas. Karena tinggi badanku pas-pasan, aku harus sedikit menjinjit. Tapi keseimbanganku goyah dan sendok itu terjatuh. Aku refleks membungkuk bersamaan dengan dia. Dahi kami hampir bersentuhan, tapi yang membuatku terdiam justru saat tanganku menyentuh pahanya. Kokoh, hangat, terlalu dekat dari batas nyaman. Cepat-cepat ku tarik tanganku. Astaga, maaf mas. Dia tidak terlihat terganggu. Sebaliknya, dia hanya tersenyum pelan. Gak apa-apa kok, aku malah senang. Aku terpaku beberapa detik, lalu buru-buru mengalihkan perhatian. Saya ambilin es teh ya. Boleh, jawabnya sambil menatapku. Tapi yang dingin ya, soalnya di dapur ini udah cukup panas. Tatapannya bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di baliknya, halus tapi dalam dan membuat napasku sedikit tercekat. Waktu aku menyerahkan gelas es teh padanya, jari-jari kami bersentuhan lagi. Tapi kali ini tak ada yang buru-buru menarik tangan. Tak ada pula kata yang diucap. Karena kadang diam justru bentuk pengakuan paling jujur bahwa kami sama-sama mulai terperangkap dalam rasa yang datangnya tak pernah direncanakan. Rasa yang muncul dari sentuhan-sentuhan kecil yang tak disengaja, tapi tak pernah bisa dilupakan. Sejak siang itu di dapur, aku dan Raffi seperti dua orang yang menyimpan rahasia. Kami tetap bersikap biasa, tapi hati kami sama-sama menyadari ada yang berubah. Rasanya seperti main petak umpet. Ada yang disembunyikan, tapi keberadaannya jelas terasa. Setiap kali kami berdekatan, selalu ada ketegangan tipis di udara. Aneh, bukannya tak nyaman. Justru bikin nagih. Aku jadi lebih sering bersih-bersih di sekitar kamarnya. Kadang cuma alasan pura-pura ngecek debu jendela. Kadang sok-sokan nyapu lantai atas 2 kali sehari. Padahal aku tahu, yang kucari bukan debu, tapi suara pintu kamarnya terbuka. Suara langkah kakinya, atau sapaannya yang rendah, dan dalam itu, yang selalu bikin jantungku berdebar. Dia juga makin sering lupa. Lupa naruh handuk, lupa bawa sabun ke kamar mandi, lupa matiin lampu. Dan entah kenapa, semua lupa itu selalu berujung dengan satu kalimat yang sama. Ningsih, boleh minta tolong sebentar? Dan aku selalu datang, selalu dengan napas yang kadang tak teratur, dan pikiran yang entah sudah kemana-mana. Satu sore, aku masuk ke kamarnya buat nyapu dan ngerapiin tempat tidur. Dia sedang duduk di ranjang, buka laptop. Kaosnya tipis, celana pendeknya agak tersingkap karena duduk selonjor. Aku berusaha fokus ke lantai, tapi tetap saja mataku mencuri pandang ke paha dan betisnya yang kini mulai berotot. Tante, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Iya mas. Dia menatapku, serius. Aku pengen ngomong sesuatu, tapi takut kamu salah paham. Aku diam. Jantungku berdetak makin kencang. Coba aja ngomong, jawabku pelan, mencoba bersikap santai. Nanti aku nilai salah atau enggaknya. Dia menutup laptopnya perlahan. Tatapannya tajam, tak berkedip. Aku suka kamu, Ning. Aku mengerjap. Nafasku seperti terhenti untuk sesaat. Tapi, aku tahu, aku sudah lama menunggu kalimat itu keluar. Mas, jangan bercanda. Aku ini siapa? Justru karena kamu bukan siapa-siapa. Jadi aku bisa bicara jujur, katanya sambil melangkah perlahan ke arahku. Kamu bukan perempuan biasa di mataku, Ning. Kamu bikin aku tenang, tapi juga bikin aku mikir terus. Aku menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Tapi tubuhku tak bisa diajak kompromi. Rasanya seperti ada aliran hangat merambat dari ujung jari ke dada. Kalau orang tuamu tahu, bisikku nyaris tak terdengar. Dia hanya tersenyum kecil, miring. Aku gak peduli. Aku udah cukup dewasa. Dan hatiku udah tahu apa yang mau dipilih. Sejak itu, kami tak pernah lagi membicarakan perasaan itu secara langsung. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh, perlahan tapi pasti.
seperti rahasia kecil yang disimpan di balik dinding rumah ini. Tak pernah diucap lantang, tapi selalu terasa nyata. Dalam sentuhan-sentuhan singkat, dalam senyuman yang lebih lama dari biasanya, dan dalam pandangan yang selalu tertuju ke arah yang sama, ke aku, ke dia. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, disusul gemuruh panjang di langit. Aku baru selesai mencuci piring ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah mendadak gelap total. Hanya ada sisa cahaya dari halaman depan yang masuk samar-samar lewat kisi-kisi jendela dapur. Dengan langkah perlahan, aku menuju kamar untuk mengambil lilin. Daster yang kupakai malam itu tipis, warna biru pucat, dan sudah mulai longgar di beberapa bagian. Tapi entah kenapa aku malas ganti. Mungkin karena udara yang hangat setelah hujan, atau karena ada rasa dalam hati yang tak bisa kuabaikan malam ini. Saat kembali ke dapur, lilin di tanganku menyala kecil, menari-nari mengikuti hembusan angin dari sela jendela. Langkahku pelan, tapi jantungku gelisah, entah karena suasana rumah yang gelap, atau karena sejak kejadian itu, rasa di hatiku pada Andre belum pernah benar-benar reda. Tiba-tiba, suara langkah dari arah tangga membuatku berhenti. Siluet tubuh tinggi muncul dari lorong yang gelap. Lilin di tanganku menangkap wajahnya. "Raffi," bisikku. "Ning," sahutnya pelan, suaranya berat dan dalam, hampir seperti bisikan. "Listriknya mati ya?" Aku mengangguk. "Iya, ini aku nyalain lilin biar gak gelap total." Dia melangkah lebih dekat. Matanya menatapku. Lama, terlalu lama. "Daster kamu kelihatan lembut malam ini." Aku menelan ludah. Degup jantungku makin keras. "Ini daster lama, Mas. Udah tipis. Kena air dikit langsung nempel." Aku tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Tapi dia tak ikut tertawa. Tatapannya justru makin dalam. Justru itu yang bikin aku gak bisa berhenti lihat. Aku terdiam. Lilin di tanganku sedikit bergoyang. Api kecilnya memantulkan bayangan tubuh kami ke dinding. Dia melangkah satu langkah lebih dekat. Aku tak mundur. Petir kembali menyambar di luar. Tapi di dalam rumah ini, hening. Hanya suara hujan yang mengiringi detik-detik tegang yang menyelimuti udara. "Mas, jangan lihat aku kayak gitu, kayak gitu." Bisikku. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Karena aku bisa salah paham." Dia tersenyum. "Kalau kamu salah paham, aku siap jelasin. Bahkan, siap buktiin." Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena aku sendiri tak tahu sampai kapan harus menahan perasaan ini. Tubuhku sudah lama merindukan kehangatan. Dan malam ini, dalam gelap, dalam dingin, dalam daster tipis yang terlalu jujur, aku merasa lebih jadi perempuan dari malam-malam sebelumnya. "Ning," suaranya nyaris seperti gumaman. "Kamu dingin gak?" Aku menggeleng pelan. "Enggak, malah agak hangat." Mungkin karena aku terlalu dekat. Dan benar, kehangatan itu terasa, bahkan sebelum dia benar-benar menyentuhku. Aura tubuhnya, napasnya, tatapannya, semua seperti memelukku dalam diam. Kami tak berkata apa-apa, tapi keheningan itu bukan hampa. Justru sebaliknya, penuh, padat. Seakan semua yang selama ini kami tahan, kini menggantung di udara, menanti satu dorongan kecil untuk berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kembali seperti semula. Dan malam itu, aku tahu, jika aku memejamkan mata, jika aku membiarkan diriku bersandar sedikit saja ke arahnya, maka semuanya akan berubah. Tapi tidak malam ini. Aku hanya berkata pelan, "Mas, aku nyalain lilin di kamar ibu dulu ya." Dia menatapku, lalu senyum kecil di sudut bibirnya. "Oke, tapi jangan kelamaan, soalnya aku belum puas lihat kamu." Aku tertawa kecil, buru-buru memalingkan wajah, berusaha menenangkan degup jantung yang makin sulit dikendalikan. Dan saat aku berjalan menjauh, hanya satu hal yang pasti. Malam itu bukan cuma api lilin yang menyala,
tapi juga sesuatu di dalam dada yang tak bisa lagi dipadamkan. Sejak malam hujan itu, aku makin sering melamun. Duduk sendirian di teras waktu pagi masih dingin, atau termenung di dapur sambil ngaduk sayur yang tak kunjung matang. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam dalam diriku. Bukan cuma rasa, tapi rindu. Rindu yang entah sejak kapan terpendam, dan kini tiba-tiba dibangunkan, tanpa permisi, oleh kehadiran seorang pria. Raffi. Namanya sering terucap di dalam hati. Kadang tak sengaja keluar saat aku bicara sendiri di dapur. Kadang muncul dalam mimpi. Mimpi samar yang selalu berakhir sebelum aku sempat menyentuhnya. Aku tidak bodoh. Aku tahu hubungan ini mustahil. Aku janda, aku pembantu, aku lebih tua, dan aku bukan siapa-siapa. Tapi setiap kali dia menatapku dengan sorot mata yang tenang dan bicara dengan suara hangat yang dalam, aku merasa dihargai, dianggap, diinginkan, dan itu sesuatu yang sudah sangat lama tak kurasakan. Suamiku dulu orang baik, tapi sejak dia pergi, dunia seolah berhenti. Hari-hari berlalu tanpa pelukan, tanpa belayan lembut di punggung, tanpa bisikan, "Kamu cantik hari ini." Bahkan saat aku berdandan pun, hanya pakai bedak murah dan gincu yang nyaris habis, tak ada yang memperhatikan. Sejak itu, aku belajar menyimpan semuanya. Rasa, rindu, luka, sampai akhirnya Raffi datang. Dengan tatapan yang tak pernah menuduh, dengan sentuhan kecil yang tak vulgar, tapi cukup untuk membuat tubuhku ingat bahwa aku bukan cuma ibu rumah tangga. Aku juga perempuan. Tapi malam itu, setelah listrik menyala dan semuanya kembali seperti semula, aku masuk kamar dengan langkah berat. Kututup pintu perlahan, tapi jantungku masih berdetak tak karuan, seperti genderang perang yang belum reda. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap bayangan sendiri di cermin. Rambutku masih kusut, dasterku basah di bagian dada, pipiku masih merah, entah karena malu atau karena sisa hangat dari pandangan Raffi yang tak bisa kulupakan meski sudah kembali terang. Kupandangi wajahku lama. Masih pantaskah aku dicintai? Bisikku lirih kepantulan di cermin. Air mata jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena perasaan aneh yang terasa begitu asing sekaligus familiar. Seperti membuka laci lama berdebu, lalu menemukan surat cinta yang dulu tak sempat terkirim. Tubuhku pun terasa berbeda sejak kehadiran Raffi. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kulitku yang mulai mengendur, kini mulai kurawat dengan lotion yang dulu hanya kupakai sebulan sekali. Rambutku kutata lebih rapi, walau tetap dijepit seadanya. Bahkan, daster-dasterku mulai kupilih lebih hati-hati. Yang sedikit membentuk tubuh. Tubuhku mulai terbiasa mengenakan pakaian yang sedikit memperlihatkan lekuk, tetap sopan tentunya. Dan aku sadar, semua itu bukan untuk siapa-siapa. Aku lakukan semata-mata untuk diriku sendiri. Karena aku ingin merasa hidup lagi, ingin merasa cantik, ingin merasa diinginkan. Dan yang paling sulit kuakui, aku mulai merindukan sentuhannya. Bukan dalam makna fisik semata, tapi dalam bentuk kehadiran. Cara dia memanggil namaku. Cara dia memperhatikan jari-jariku saat memegang gelas. Cara dia tersenyum saat melihatku sendirian di dapur, lalu datang, hanya untuk berkata, "Kamu gak boleh sedih sendirian, Ning." Ning, hanya dia yang memanggilku begitu. Dan setiap kali terdengar, seperti ada sesuatu yang mencair di dalam dadaku. Malam itu, sebelum tidur, aku menyelimuti tubuhku erat-erat. Tapi kehangatan selimut tetap tak bisa menyamai satu pelukan yang pernah dia berikan beberapa malam lalu. Aku tahu, ini bukan sekadar rindu. Ini luka yang pelan-pelan berubah jadi kerinduan, dan semakin hari semakin tak bisa kuobati. Pagi itu, dapur dipenuhi aroma sedap. Wangi nasi hangat, kecipak air cucian, dan sinar matahari yang menembus celah jendela di atas rak piring. Aku hampir selesai menyiapkan sarapan. Budini masih tertidur, rumah pun sepi. Hanya ada aku,
dan suara detak jantungku yang sejak semalam makin tak karuan. Raffi belum turun. Biasanya memang dia sarapan agak siang, apalagi kalau malamnya begadang kerja di kamarnya. Tapi entah kenapa, pagi ini terasa berbeda. Ada firasat halus yang menggantung di udara. Aku sedang memotong bawang di ujung meja. Mataku mulai pedih, tanganku lincah bekerja, tapi pikiranku melayang. Mungkin karena tadi malam aku bermimpi tentang dia. Mimpi sederhana, kami duduk berdampingan di teras rumah. Dia menggenggam tanganku, dan aku hanya tersenyum. Tapi senyum itu menyisakan hangat yang terbawa hingga aku membuka mata. Wangi banget nih pagi ini. Suaranya membuyarkan lamunanku. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu dapur, berdiri Raffi. Rambutnya agak berantakan. Kaos putihnya menempel pas di dadanya yang bidang. Dan senyumnya, ya ampun, senyum itu lagi. Senyum yang selalu datang membawa panas aneh di pipiku. Mas bangun pagi, kataku, berusaha terdengar santai. Nggak bisa tidur lagi. Mungkin gara-gara mimpi ketemu seseorang, jawabnya sambil mendekat. Aku hanya bisa membalas dengan senyum tipis. Kalau mimpinya tante lagi motong bawang, itu bukan mimpi. Itu kenyataan, candaku, mengangkat pisau kecil. Dia tertawa. Suaranya dalam dan entah bagaimana selalu menyusup ke relung terdalam dadaku. Saat aku hendak mengambil tisu untuk mengusap air mata karena bawang, kami bergerak hampir bersamaan. Tanganku dan tangannya bersentuhan. Hangat, lama, tak ada yang menarik lebih dulu. Tak ada kata, hanya tatapan diam yang seolah memuat ribuan bahasa. Ning, bisiknya pelan. Aku menelan ludah. Ya mas. Dia melangkah lebih dekat. Kini tubuhnya hanya sejengkal dari tubuhku. Lalu tangannya terangkat, menyentuh pipiku perlahan. Kamu tahu nggak? Aku udah nahan ini dari kemarin-kemarin. Aku nyaris bertanya. Nahan apa? Tapi belum sempat berpikir. Bibirnya sudah menyentuh bibirku. Pelan, tidak tergesa, seolah minta izin. Seolah sedang mengobati luka yang tak pernah sempat kubuka. Seolah melepaskan segala rindu yang selama ini terpendam. Aku tidak menghindar, tidak pula melawan. Aku membalasnya perlahan, gugup tapi jujur. Dan di tengah aroma bumbu tumis yang mengepul dan sinar pagi yang menelusup lewat celah jendela, ciuman itu terasa begitu wajar, begitu tepat. Dia menarik diri perlahan, masih menatapku. Maaf, bisiknya lirih, meski sorot matanya sama sekali tak menyesal. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Kenapa minta maaf kalau rasanya justru bikin aku tenang? Kami tak banyak bicara setelahnya. Dia duduk di kursi dapur, sementara aku kembali menyibukkan diri di meja. Tapi segalanya sudah berubah. Dapur itu bukan lagi sekadar tempat memasak. Ia kini jadi saksi bisu bahwa dua orang yang seharusnya terpisah oleh status, usia, dan logika bisa saling menemukan hanya lewat satu ciuman sederhana yang begitu dalam. Dan aku sadar, sejak bibir kami bersentuhan, tak ada jalan kembali. Rasa yang dulu hanya sebatas rindu, kini menjelma jadi sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang tak bisa ditolak dan tak bisa disangkal lagi. Sejak pagi itu, semuanya terasa lebih hening. Bukan karena kami menjauh, justru karena terlalu banyak yang tak sanggup kami ucapkan. Ciuman itu seperti membuka pintu. Pintu yang selama ini tertutup rapat, menyimpan harapan, rasa, dan kemungkinan-kemungkinan yang selama ini kami pendam sendiri-sendiri. Raffi jadi lebih sering menatapku lama setiap aku melintas. Tatapan yang tak lagi sekadar kagum atau tertarik, tapi seperti ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa dituliskan. Dan aku mengerti, karena aku pun merasakannya. Sore itu, saat matahari perlahan turun di balik pohon-pohon halaman belakang, aku sedang menyapu teras. Angin membawa aroma tanah basah dan suara burung pulang ke sarang. Rumah terasa kosong. Hanya ada aku dan Raffi duduk di ayunan besi. Ning, panggilnya pelan. Aku menoleh. Dia tak melihatku langsung, hanya menatap langit jingga.
tapi suaranya berat, seperti membawa beban yang tak ringan. Aku mendekat, berdiri beberapa langkah darinya. "Iya, Mas." Dia menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Minggu depan, aku harus balik ke luar negeri." Dadaku langsung terasa sesak. Sapu di tanganku serasa tak berguna lagi. Aku berdiri kaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. "Cuma 3 bulan sih," lanjutnya. "Tapi aku gak tahu, setelah semua ini kita harus gimana." Aku ingin bicara, tapi suara dalam tenggorokanku seperti terkunci. Dia akhirnya menatapku, dengan mata lembut yang selalu membuatku merasa tenang. "Aku bukannya mau ninggalin kamu, Ning, tapi aku juga belum bisa bawa kamu. Belum waktunya. Dan aku tahu, posisi kamu di rumah ini juga gak gampang. Kamu bukan siapa-siapa." Aku tersenyum pilu. "Tapi di hatimu, aku lebih dari itu kan?" Dia mengangguk pelan. Kami terdiam. Hanya suara angin dan detak jantungku yang berdetak keras di telingaku sendiri. Aku lalu duduk di sebelahnya, perlahan. "Kalau memang harus pergi, ya pergilah," kataku lirih. "Tapi jangan lupa pulang." Dia memandangku. "Kamu yakin kamu bakal tetap di sini waktu aku balik nanti?" Aku menoleh, tersenyum samar. "Kalau belum direbut yang lain." Dia tertawa kecil. "Jangan gitu dong, aku gak rela." Aku berdiri, mengambil kembali sapu yang tadi sempat terjatuh, lalu menatapnya sekali lagi. Kadang yang bikin orang jatuh cinta bukan karena memiliki, tapi karena pernah merasa dipilih. Ia menatapku lama, lalu perlahan berdiri, melangkah mendekat, dan memelukku dari belakang. "Bulan depan aku pulang," bisiknya. "Dan kalau kamu masih di sini, aku janji bawain oleh-oleh." Ia menunduk ke telingaku, menyusupkan suara pelan yang membuat tubuhku bergetar. Rasa yang belum selesai. Hari kepergian Raffi datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Seolah waktu sengaja mempermainkan kami, memburu kami dengan detik-detik yang tiba-tiba terasa sempit dan terburu. Tak ada pelukan panjang, tak ada drama seperti di film. Hanya koper hitam yang diam di dekat pintu, suara mesin mobil yang sudah menyala, dan langkah kakinya yang pelan menuruni tangga. Aku berdiri di teras, memakai daster putih bersih yang baru kucuci semalam. Rambutku kukuncir rapi ke belakang, diikat pita kecil yang dulu sempat ia puji lucu. Kupikir, jika hari ini dia harus pergi, biarlah ia membawa bayangan terakhir tentangku yang paling manis. Dia mendekat, tak ada senyum lebar, hanya tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara sayang, sedih, dan enggan berpisah. "Ning." Kami diam. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu dia tersenyum kecil, senyum pamit yang setengah ditahan. Aku gak bisa janji apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, kamu ninggalin bekas yang gak gampang hilang di hidupku. Aku tertawa kecil, meski di dalam hati terasa perih. Bekasnya jangan sampai kayak luka ya. Dia menggeleng. Bukan luka, tapi semacam tanda, titik yang bikin aku sadar ternyata aku bisa kangen rumah. Bukan karena tempatnya, tapi karena orangnya. Tanganku meraih jemari yang pernah menyentuh pipiku dengan lembut. "Mas, 3 bulan itu lama kalau diukur pakai rindu. Tapi kamu kuat kan?" Aku mengangguk pelan, tersenyum. "Aku perempuan, janda pula, harus kuat." Dia menunduk, mengecup keningku. Ciuman yang hangat dan tenang, bukan soal nafsu, tapi semacam janji yang tak diucapkan. Sebelum ia benar-benar pergi, aku sempat bertanya, lirih nyaris seperti gumaman, "Kalau nanti kamu pulang dan aku udah gak di sini, kamu bakal nyariin aku?" Ia menatapku, tak berkedip. Aku gak akan nyari, karena aku yakin kamu masih di sini." Lalu ia menunjuk dadanya sendiri. "Di sini, tempat yang gak bisa diganti siapapun." Dan begitu saja dia pergi. Aku berdiri lama di teras, memandangi mobil yang menjauh, membawa pergi semua kebiasaan baru yang sempat mampir dalam hidupku. Suara langkahnya, sapaannya,
pelukannya yang terlalu nyata untuk dilupakan. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Karena rasa yang tumbuh dengan tulus tak akan mati hanya karena jarak. Ia hanya tidur sebentar, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dan aku tetap di sini. Membersihkan rumah, memasak, menyapu, sambil sesekali menyeka kenangan yang diam-diam masih berserakan di sudut-sudut kamar. Tapi sekarang, setiap gerakanku tak lagi sekadar rutinitas. Karena dalam setiap sapuan, setiap adukan sayur, ada namanya, Raffi. Lelaki yang mengingatkanku bahwa aku masih seorang perempuan, seutuhnya. Dan kalau kau tanya, bagaimana akhir dari kisah ini? Maka aku hanya bisa menjawab pelan, ini belum akhir. Ini cuma koma, jeda yang menanti waktu untuk dilanjutkan, sampai cinta itu pulang kembali. Karena cinta seringkali datang tanpa aba-aba. Bukan lewat puisi, bukan lewat bunga, tapi lewat pelukan di kamar mandi, secangkir kopi pahit di malam sunyi, atau satu ciuman di dapur yang membuat waktu seolah berhenti. Dan kadang, yang membuat kita jatuh hati, justru adalah hal-hal yang paling sederhana. Bukan karena seseorang itu tanpa celah, tapi karena dia mampu melihat kita, saat bahkan diri kita sendiri sudah lupa rasanya diperhatikan. Aku Ningsih hanya seorang perempuan biasa. Janda yang pernah dipeluk oleh rindu, dicium oleh kenangan, dan ditinggalkan oleh janji yang tak sempat diselesaikan. Tapi bukankah cinta yang sejati selalu tahu jalan pulang? Sampai bertemu di cerita berikutnya, di mana kisah yang tampak sederhana, diam-diam menyimpan rasa yang begitu luar biasa.